wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Rumah Falak Bapak Kiai Haji Samsul Ma'arif dan juga Bapak Pemateri Kiai Nasor dan juga teman-teman semuanya pegiat falak, baik dari pesantren maupun dari perguruan negeri maupun dari lembaga falakiyah. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan ngaji bareng ilmu falak yang bertemakan ngaji gerhana dengan metode irsyadul murid dan lainnya, serta nanti malam akan diadakan sholat gerhana dan nobar bersama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari ajaran gelap gulita ke ajaran benerang, yakni adilul Islam. Langsung saja untuk mempercepat acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga adalah penutup dan doa. Marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniya kuluniyadin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua yakni sambutan dari Direktur Rumah Falak, kepadanya Ustadz Syamsul Ma'arif, kepadanya dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Hadratal mukaramin, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun narasumber kegiatan hari ini, yaitu Kiai Muhammad Nasor selaku divisi Diklat Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur. Perlu diketahui LF PWNU Jawa Timur yang sebetulnya SK-nya sudah berakhir di bulan Agustus kemarin, namun SK-nya diperpanjang oleh PBNU, tidak diperkenankan untuk melaksanakan konferwil karena menjelang-jelang tahun politik ini khawatir ditumpangi oleh beberapa pihak, sehingga diperpanjang masa SK-nya 6 bulan ke depan. Ketika hal tersebut, maka SK harus diperbarui. SK Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur 2018-2023 berakhir di bulan Agustus. September harus melaksanakan konferwil karena perbaruan, maka yang sudah meninggal kami gantikan yang baru, dan yang tidak aktif kami geser ke nama lain. Nah, karena mumpung ada kesempatan, Kiai Muhammad Nasr ini saya masukkan di divisi Diklat Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur. Alhamdulillah. Kemudian para hadirin hadirat sekalian yang sangat kami muliakan, bil iktifa wal iktisar, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuajahah ngaji bareng dalam kegiatan Sinau Falak Senusantara. Salawatullah ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan tauladan kepada kita sekalian, tentunya dengan bimbingan Rasulullah salawat. Atas salawat tersebut kita berharap kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebetulnya acara kegiatan ini saya tidak mengerti kalau ada kegiatan lain itu ada serempak di Lembaga Falakiyah, PCNO yang lain juga mengadakan. Tentunya karena sudah beredar, ya lanjut saja. Seperti kegiatan hari ini di PCNO Kabupaten Gresik tadi pagi, ajar takso seminar terkait perlukah imkan ru'yah, perlukah kriteria imkan ru'yah. Yang dulu kriteria imkan ru'yah itu 3
238, sekarang menjadi 364. Hal tersebut sebagai acuan barometer para peruyat, para syahid yang mengaku melihat hilal. Ini kalau tidak ada rambu-rambunya bisa-bisa 1 derajat lebih 30 menit bisa terlihat, merasa terlihat. Namun secara sains, secara ilmiah kita buktikan dengan citra hilal apakah memang benar-benar bisa diilmiahkan atau tidak. Karena kemarin awal Rabiul Akhir ini ada hilal terlihat di Ponorogo. Namun awal Rabiul Awal, akhir Syawal, awal Rabiul Awal ini ada 2 lokasi di Jawa Timur yang konon katanya menyatakan hilal terlihat. Ada 4 syahid di Pasuruan, kemudian ada 2 syahid di Gresik. Setelah kami laporkan ke LFPBNO, PBNO, kemudian dikaji ulang oleh beberapa tim ahli secara sains, maka tidak masuk dalam kategori bisa diikhbarkan untuk umat yang Pasuruan maupun yang Gresik, sehingga awal Rabiul Awal tetap diistiqmalkan untuk bulan Syawal. Nah, hal tersebut ini bagian daripada perlukah kriteria imkan ru'yah tadi pagi mulai jam 8 dibahas oleh di Lembaga Falakiyah PCNO Kabupaten Gresik. Kemudian siang hari ini juga pembukaan diklat Falakiyah di Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan Sampang, Kiai Haji Ahmad Muhammad Ghazali Fathullah. Kemudian sore esok akan ditutup dengan ijazahan. Kami juga dapat undangan oleh Ustadz Ismail, bahwasanya saya ada undangan VIP khusus free. Free tadi cuma 50.000 Ustadz, bukan masalah free ini, tapi waktunya karena di Mojokerto sudah beredar dan yang daftar sudah 27. Semalam terakhir sampai 47 di Mojokerto. Sebetulnya kegiatan ini kami pusatkan di beberapa tempat, namun biidznillah semalam tadi Rumah Falak ini diresmikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Abah Haji Mutamakin, beserta Ketua MUI, Ketua DMI Kabupaten Mojokerto hadir ke sini, terutama Syekhina wa Murabbi Rohina Al-Mukarram Romo Kiai Haji Masrikan Asy'ari memberikan doa atas pendirian Rumah Falak Mahira ini. Perlu diketahui Rumah Falak Mahira ini adalah atas dasar motivasi dari Bapak Kasubdit Hisab Ru'yat. Sejak 2022 kami didorong untuk mendirikan Rumah Falak. Mengapa kok Rumah Falak? Karena Rumah Falak ini afiliasinya untuk umat, bukan beracu pada satu ormas, entah NU, entah Muhammadiyah, entah lainnya, namun bisa menaungi segala macam ormas, di mana kegiatan Falakiyah ini notabene meskipun orang-orangnya NU, tapi selain NU perlu bisa bergabung di kegiatan Falakiyah, karena tujuannya adalah membumikan ilmu langit, karena ilmu yang dibahas adalah ilmu falak. Falak adalah jismun kurawiyun, jadi ilmu langit perlu dibumikan, dan yang di bumi ini bisa kita ajak melangitkan penduduk bumi. Lah, ilmu falak semakin hari semakin diminati, namun hanya orang-orang tertentu yang meminati. Karena itu panjenengan hadir ke sini, ada 47 yang registrasi, bagian dari orang-orang terpilih. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka akan difahamkan ilmu agama, antara lain adalah ilmu falak. Karena itu Rumah Falak berdiri semuanya atas motivasi Kasubdit Hisab Ru'yat Abah Haji Ismail. Bulan Juni kemarin hadir di sini untuk sedikit melihat ufuk barat daerah sekitar. Kemudian bagaimana membumikan ilmu falak ke sekolah-sekolah formal. Tidak hanya di pesantren, tidak hanya di sekolah formal yang perkuliahan, namun anak-anak TK, playgroup itu sejak dini dikenalkan apa itu falak. Kemudian kita ajak neropong dengan handmade, sehingga muncullah kegiatan madrasah falakiyah Gustu Madrasah. Kita masuk di sekolah-sekolah formal MI, dalam waktu 1 minggu banyak sekali madrasah ibtidaiyah di lingkungan Jawa, di lingkungan Mojokerto ini ingin sekali kami datangi.
kami hadir 2 orang, bawa teleskop 3, satu sekolahan saja mulai jam 8 sampai jam 11 siang. Itu menghabiskan waktu yang sebetulnya hanya 2 jam tapi melebar sampai jam 11 karena antusiasnya para murid untuk sedikit melihat benda langit. Padahal benda langit itu kelas 4, 5, 6 itu bagian teropong bagian depan itu teleskopnya bukan langsung ke objek matahari karena khawatir kalau teropong objek matahari tanpa adanya filter maka akan merusak mata, sehingga sedikit kami ilustrasikan bagaimana benda-benda langit mulai dari Saturnus, Jupiter dan sebagainya ini lewat materi sekitar setengah jam. Kemudian setelahnya kami ajak teropong bareng dan alhamdulillah yang diteropong itu adalah foto yang kami tempelkan di bagian depan sehingga Saturnus ada cincinnya itu kelihatan, anak kecil seneng jadi oh gini ternyata Saturnus, oh gini Jupiter, oh gini Pluto, padahal bagian moncong teleskop yang bagian depan itu sudah ada gambarnya. Asik sekali. Kemudian juga kami ajak anak-anak untuk melihat benda yang terdekat, yang sekiranya jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi semakin dekat. Antena tetangga, kemudian ada sekiranya di ujung pohon di situ loh ada semut pacaran, langsung antusias sekali untuk datang. Karena terbatasnya teleskop yang hanya 3, kemudian kami bawakan kacamata gerhana sebagai filter matahari, semuanya ada kami dokumentasikan. Dan karena itulah saat jelang-jelang NO World PWNU Jawa Timur kami berhasil meraih juara 1 di level Lembaga Falakiyah PCNU se-Kabupaten Mojokerto, sehingga Rumah Falak ini berdiri semuanya atas dana pribadi sendiri. Hanya saja Pak Subdit nanti itu mensupport kalau Rumah Falak Mahira kami dirikan di sini dengan SK Kemenkumhamnya sudah terbit, maka insya Allah ke depan ini bagian daripada program-program Kementerian Agama Republik Indonesia. Rumah Falak di Indonesia ada 3, yang pertama di Pondok Labu, Jakarta Selatan, yang kedua di Aceh, dan yang ketiga di Mojokerto, Jawa Timur ini. Sabtu kemarin staf khusus dari Subdit Hisab Ru'yat Kementerian Agama RI hadir ke sini. Kami ajak survei di Masjid Darussalam Gemaan, Soko, dan alhamdulillah ufuk bagian baratnya bagus karena selama ini Kabupaten Mojokerto, kami tim di Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Mojokerto ru'yatnya di lokasi kota Mojokerto di Pondok Pesantren Al-Amin Putri, itu wilayah kota. Nah, sedangkan kita sebagai pelakunya adalah orang kabupaten, maka wilayah kerjanya kita melangkai daerah, sehingga label kami ganti Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur. Dari kabupatennya padahal orang yang kerja adalah orang kabupaten, sehingga muncul lokasi ru'yat di Madasa Masjid Agung Darussalam yang nanti malam kita adakan observasi gerhana bulan parsial. Maka ini kami usahakan dapat izin resmi dari Pemda setempat hingga pusat, sehingga awal Ramadan, akhir Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah nanti kita bisa ru'yat bersama-sama dengan Pemda setempat. Karena kita sebagai pelaku biasanya orang NU itu narik urunan. Jadi kegiatan seperti ini kalau infaknya di atas 100.000 itu kasihan, karena perjalanannya itu lebih mahal, lebih biaya banyak daripada harga tiket masuknya. Kalau harga tiket masuknya di sini hanya khamsin, maka tiketnya yang dari Jakarta itu datang terlambat tadi, jam 8 pagi baru nyampe sini, sedangkan yang lain sudah pulang. Ya alhamdulillah, Yai Khairubi dari Jakarta ini, Jakarta Utara nggih. Ini semangat sekali. Kemarin Madrasah Falakiyah se-ASEAN juga beliau hadir di Singosari, dan kali ini meskipun dengan cuaca yang agak panas karena ada yang mengatakan teman-teman ini neraka bocor alus, jadi agak panas sedikit. Ya inilah Rumah Falak Mahira yang baru malam tadi diresmikan, pembangunan kurang lebih hanya 4 bulan. Ini ekstra cepat sehingga berwarna-warni, ada yang putih, ada yang
enggak putih, ini berarti ekspres untuk pendiriannya. Kemudian terkait kegiatan ini nanti materinya yang pertama adalah hisab gerhana bulan metode irsyadul murid berbasis Excel. Nanti awal kita dasari dengan Excel, jenengan tinggal copy paste, meskipun copy paste, namun panjenengan harus tahu rumus-rumusnya nanti di mana, sehingga pulang nanti bawa ilmu yang manfaat dan barokah. Karena panjenengan jauh-jauh ke sini, kalau nanti pulang nggak bisa ditularkan kepada yang lain, maka al ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Jadi ilmu tanpa dengan adanya amal, maka amal tersebut seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Karena itu yang kedua nanti materinya langsung observasi gerhana bulan parsial. Nanti panjenengan bisa istirahat dulu sekitar jam 1, kita bisa jalan bareng malam-malam, atau kalau enggak karena asam urat misalkan yang tua bisa rombongan nanti dengan panitia ke madrasah, nanti jam 1 langsung observasi hingga subuh. Jam 3 nanti kita laksanakan sholat gerhana berjamaah, subuh selesai. Setelah sholat subuh nanti bisa istirahat tadabbur alam, nanti bisa gambar peta di tempatnya masing-masing, peta Kalimantan, bisa tidur pagi. Biasanya santri kan gitu, bangsawan, bangsane tangi awan. Nah, di madrasah pada subuh ada kegiatan pengajian rutin. Nah, insya Allah pengajiannya diikuti oleh 400 jamaah. Panjenengan bisa mengikuti, kemudian sarapan pagi, kemudian kalau memang sepakatan nanti apakah untuk materi Android esok terkait konversi kalender Masehi, Hijriah Masehi, itu bisa dilaksanakan di madrasah atau di tempat sini, monggo nderakan sesuai kesepakatan. Setelah itu break, lanjut ke materi aplikasi selamatan orang meninggal. Nah, ini adalah kolerasinya kegiatan falak ke kegiatan aswaja, bukan azwaja tapi aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ketika kita berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, kita selalu dihadapkan dengan masyarakat yang mengenal 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, pendak 1 atau 1 haul atau 1 tahun, kemudian pendak pindo atau 2 tahun, dan 1000 harinya orang meninggal. Hal tersebut kalau kita punya aplikasi yang sekiranya bisa dimanfaatkan pada masyarakat yang layak sekitar, maka panjenengan bisa bikin aplikasi tersebut dengan produk made in by me, Biksen, jadi Biksen bikinan sendiri. Nah, ini nanti kami kemarin kehadiran tamu dari Bangkalan, Ustadz Nur Hasim. Beliau dulu bagian dari Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur, kemudian beliau izin untuk off dulu karena beliau fokus pada hal-hal yang berbau merah. Beliau fokus pada haid dan masalah wanita. Ustadz Nur Hasim hadir ke sini ngaji falak bareng terkait epimeris. Padahal dulu beliau alim sekali, di sini hanya sekedar ungkal-ungkal. Jadi mengulas kembali ilmu falak yang beliau pernah pelajari. Di sini alhamdulillah bisa bareng-bareng belajar falak, metode epimeris, baik itu hisab awal bulan Hijriah, kiblat, dan waktu sholat. Beliau alhamdulillah pulang, kemudian diajak teman-teman di Lembaga Falakiyah MWCNU Gondang untuk menularkan ilmu haid dan masalah wanita di pondok pesantren almarhum Kiai Haji Masul Ismail. Kemudian ada tamu lagi yang lain dari beberapa pihak di sini. Untuk itu kegiatan ini kita berharap tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, namun kita harus berlanjut. Ada pertanyaan begini, Ustadz, bagaimana sih andaikan ada kegiatan ini rutin dilaksanakan namun mulai dari nol? Dari nol, mulai pemula, menengah, lanjutan, dan mahir. Monggo mawon. Namun kalau levelnya level PCNO, maka level yang sederhana. Tapi kalau yang sudah mengarah ke senusantara, ketika senusantara berarti kan sudah merana luar Mojokerto. Di sini aja yang
lokasinya di Mojokerto, yang registrasi hanya 2, satu Bangsal dan satu dari Pelososari, kemudian yang lain dari pondok pesantren, kemudian ada lagi dari beberapa pihak perguruan tinggi, kemudian ada lagi nanti dari Cimahi ada daftar 7 daerah Jawa Barat. Mengapa? Karena beliau sedang studi ilmu di IKH, di strata 3, program doktoral dengan program beasiswa. Kalau panjenengan nanti bisa meraih kegiatan S1, S2, S3 dengan gratis, monggo bisa konfirmasi kami dan bisa kami memberikan link ke Institut Kiai Haji Abdul Halim di Kembang Belor, Pacet. Karena Gus Bara selaku Wakil Bupati, selaku Ketua GP Ansor, beliau mengharapkan pendidikan ini tidak hanya dinikmati oleh warga-warga yang khusus untuk memperoleh ilmu formal, namun teman-teman dari organisasi se-NU sendiri ini bisa menikmati. Bagaimana bisa menikmati? Karena dengan itu, dengan acara, dengan kegiatan subsidi. Kalau doktoral biasanya 1 semester 6 juta, maka S3 cukup dengan 3 juta. Kalau S2 mungkin hanya free 50%, kalau S1 free semuanya. Nah itu kan perlu adanya link, namun kuotanya terbatas, syaratnya hanya 1, yaitu rekomendasi dari pengurus NU setempat. Monggo. Untuk kegiatan Falakia ini kita bisa berlanjut. Kalau memang dari nol, maka kita sepakati materinya apa, kemudian setelah misalkan Durusul Falakia mulai dari manual, kemudian mulai Excel, mulai dengan Android hasil. Tapi itu semuanya kami tampung. Namun keadaannya kegiatan yang lain, satu kegiatan ini yang hadir orang ini, kegiatan bikin lagi ternyata beda orang, kegiatan lagi beda orang. Nah ini kan bisa tidak bisa berlanjut. Karena itu ya terkait usulan-usulan tersebut kami tampung semuanya. Yang penting kita tetap pada kegiatan falak untuk istiqomah li'i'la'i kalimatillah. Para hadirin sekalian yang kami hormati, untuk itu marilah kegiatan kali ini kita buka bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini hingga esok mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah, khususnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala diniya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk materi sudah diunduh di grup masing-masing. Satu yang PDF, satu yang Excel. Kemudian silahkan buka laptop masing-masing, cari colokan yang terdekat. Kalau enggak ada nanti colok dari dalam, silakan dibuka, materinya diunduh. Kemudian mulai dari Excel ini kita belajar bareng. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau memang ada yang tertinggal, silakan angkat kaki ke kamar mandi, maksudnya wudu dulu, jadidul wudu, kemudian kembali lagi untuk lanjut. Kemudian lagi nanti malam jangan lupa, kalau memang observasinya di Masjid Darussalam, alangkah baiknya hadir ke sana hanya cukup orangnya saja. Untuk alat-alat elektronik yang lain semuanya ditinggal di sini agar lebih aman. Karena lokasi pengamatan di halaman Masjid Agung, misalkan kalau barangnya jenengan bawa ke sana, ada ditaruh di bawah beduk, ada ditaruh di tiang dan sebagainya, nanti keamanannya diragukan. Jadi ke sana hanya bawa orangnya saja dengan berbusana, tetap hanya saja dengan bawa elektronik, ya, HP dan sebagainya. Laptopnya tetap disimpan di sini, insya Allah aman. Jadi ke sana nanti besok sarapan pagi kita lanjut dengan bawa alat bantu, laptop dan lain sebagainya. Sepakat nggih? Nah, terkait kamar mandi silakan di dalam. Untuk yang putri karena hanya satu, nanti bisa di dalam, bisa diamankan oleh panitia. Tapi panitia jangan sampai keamanan diamankan. Nggih.
Kalau untuk kamar mandi silakan, insya Allah cukup, meskipun hanya 40-50 orang tapi asalkan bergantian. Tapi kalau ala santri di depan di situ ada sungai, ini lebih cepat, lebih cepat, praktis dan gelis. WC-nya plung plas. Hadirin sekalian, cukup sekian dari kegiatan pembukaan saya. Nanti dilanjut oleh Kiai Muhammad Nasor. Alhamdulillah beliau ini sehat. Kami ulang dulu di Troloyo 2022 tahun yang lalu. Kegiatan ini pembukaan siang. Beliau ngisi mulai jam 3 siang, break jam 6, jam 7 mulai lagi sampai jam 3 dini hari. Beliau kuat, padahal beliau dalam keadaan puasa. Istirahat hanya maghrib untuk buka puasa, kemudian jam 3 dini hari kami ajak sahur, besok lanjut lagi ya. Alhamdulillah punya sesepuh seperti ini, dari bagian gawangi, bagian silo. Kalau yang muda-mudi seperti ini, yang masih jomblo, aduh, ini bagian penggerak luar tanfitnya, penggerak bagian masang-masang banner, nonton kosong, absen, alhamdulillah saling menutupi. Cukup sekian dari pembukaan kami. Saya terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan semuanya. Tidak hanya kali ini saja kita bisa bertatap muka, bermuajah, namun di lain waktu kita tetap silaturahim baik di WA Group maupun di dunia nyata. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang kurang berkenan, entah itu masalah acara dan lain-lainnya. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa